Audio novel ke-224. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi bela diri dan sastra Donghua terbaik 2025. Cerita berlanjut. Aku menginginkan badan abadi ini. Kemunculan tiba-tiba bayangan iblis misterius itu mengejutkan Ning Liner dan yang lainnya. Siapa pihak lainnya? Beraninya kamu membawa kekutu kupret kepada semua orang saat ini? Dari mana wanita liar ini datang? Apakah dia mencari Kemah Teihan? Ning Liner sangat marah. Anda tahu, saat ini, dia hendak pergi mencari teman-teman Xiao Nunu yang tinggal di Jalan Abadi untuk membalas dendam, tetapi kemudian orang aneh seperti itu tiba-tiba muncul. Yang lainnya juga menatap Nan Ruoyu dengan tajam. Wanita liar, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Pergi dari sini sebelum kami marah. Jangan buang waktumu berbicara dengannya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan kaki tangan Xiao. Tidak masalah jika kita membunuh satu lagi. Semua orang tampak garang, tetapi Nan Ruoyu tetap tanpa ekspresi. Dia melanjutkan, aku menginginkan badan abadi itu. Berikan padaku dan aku akan pergi. Mendengar ini, Ning Liner tidak tahan lagi. Dia berkata dengan dingin, bunuh dia. Ya, tanpa ragu-ragu, semua orang segera bergegas menuju Nan Ruoyu. Wanita liar, Mah Tei. Orang yang berlari di depan adalah seorang pria kekar. Pria ini telah mencapai tahap awal alam abadi, dan dia juga memiliki tempat di daftar abadi. Lelaki itu menamparkan dengan telapak tangannya yang kuat dan bertenaga dan sangat ganas. Namun, saat serangan lawan hendak mengenai Nan Ruoyu, tiba-tiba serangannya melambat, seolah-olah terseret oleh aliran udara yang tak terlihat. Apa ini? Pria itu terkejut. Semakin dekat dia dengan lawan, semakin kuat daya tarik tak terlihat ini. Bang! Akhirnya, kekuatan telapak tangan pria itu berhenti kurang dari 3 inci di depan Nan Ruoyu. Telapak tangannya seolah terhalang oleh dinding udara dan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Sebelum dia bisa bereaksi, Nan Ruoyu menamparkan dengan telapak tangannya, mengenai dada orang itu. Bang! Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan berwarna darah meledak, dan badan pria itu terkoyak menjadi beberapa bagian di tempat. Apa? Semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa wanita yang tidak diketahui asal-usulnya ini akan begitu berkuasa. Swiss. Kemudian, Nan Ruoyu bergerak, dan dia melintas di depan orang lain seperti hantu, dan mengibaskan lengan bajunya dan menamparkan lagi. Bang! Awan kabut darah lainnya meledak, dan orang kedua meledak di tempat tanpa bisa berteriak. Serang bersama. Wanita liar ini sangat kuat, semuanya harus berhati-hati. Bunuh. Orang-orang lainnya menyerang pada saat yang sama. Kilatan pedang dan bayangan pedang menyerang bersamaan. Nan Ruoyu tetap tenang, tatapannya sedingin air di kolam yang dalam, menusuk hingga ke tulang. Tidak peduli seberapa ganas serangan mereka, begitu mereka mendekati Nan Ruoyu, mereka akan diblokir oleh kekuatan tolak yang tak terlihat. Di sisi lain, setiap gerakan Nan Ruoyu sulit ditolak. Tak lama kemudian, banyak orang menjadi korban. Ning Liner terkejut dan marah saat melihat ini. Dia masih berpikir untuk membalas dendam pada orang lain, tetapi sebelum dia memulainya, korban sudah ada. Kutu kupret. Mata Ning Liner menyemburkan api. Dia menggenggam kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Saat kekuatan spiritual melonjak, cahaya bintang yang cemerlang berkumpul di antara telapak tangannya. Pedang terbang bintang. Dentang. Tiba-tiba, sebuah pisau terbang berkilauan yang dipenuhi tanda bintang terbentuk dengan tenang. Swiss. Sebuah dorongan kuat meledak, dan pisau terbang bintang melesat keluar, menyerbu ke arah Nan Ruoyu seperti meteor. Nan Ruoyu melambaikan lengan bajunya dan cahaya merah darah menyambar keluar. Bang! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba gelombang udara melonjak, dan akibatnya melesat. Pisau terbang bintang yang dilepaskan oleh Ning Liner langsung berubah menjadi bubuk. Apa? Ning Liner terkejut. Dia berada di tahap akhir alam abadi dan bahkan hampir mencapai puncak alam abadi. Serangannya tampak sangat lemah saat ini. Tanpa menunggu Ning Liner melanjutkan serangannya. Dengan suara, Swiss sebuah bayangan melintas, dan Nan Ruoyu tiba-tiba muncul di depan Ning Liner. Napas iblis yang misterius merasuk ke dalam tulang bagai arus dingin. Raut wajah Ning Liner berubah drastis. Saat dia hendak menjauh, Nan Ruoyu mencengkeram tenggorokannya.
Ning Liner merasakan lehernya menegang dan dia tidak bisa bernapas sejenak. Dia menatap orang itu dengan ngeri dan memohon belas kasihan dengan susah payah. Tidak, jangan bunuh aku. Nan Ruoyu melambaikan tangannya dan mengusir Ning Liner. Bang! Ning Liner menghantam pilar batu di sisi alun-alun dengan keras, dan pilar itu pun pecah. Ning Liner jatuh ke tanah, dengan banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Wow! Badan Ning Liner bergetar, dan dia jelas telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Tidak jauh di luar lapangan, Yesue sedang menyaksikan apa yang terjadi di lapangan. Apakah iblis perempuan itu begitu kuat? Haruskah kita menjauh darinya? Di alun-alun, melihat Ning Liner jatuh ke tanah, beberapa orang yang tersisa tidak berani naik. Nan Ruoyu berjalan menuju badan Wu Beilang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dalam pertarungan memperebutkan gelar juara Immortal List, Wu Beilang terbunuh oleh pedang Xiao Nunu. Meski kepalanya terpisah, badannya masih utuh. Nan Ruoyu berjalan mendekatinya, lalu mengangkat lengannya dan meletakkannya di badan Wu Beilang. Bas! Kemudian, pusaran cahaya merah meledak dari telapak tangan Nan Ruoyu. Badan Wu Beilang seolah tersedot ke dalam pusaran air, lalu lenyap di tempat. Setelah melakukan semua ini, Nan Ruoyu pergi dengan cara yang sama. Ning Liner dan yang lainnya hanya bisa membiarkan pihak lain pergi, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Nan Ruoyu datang tiba-tiba dan pergi dengan bersih tanpa penundaan. Ketika berpapasan dengan Yesue, Yesue tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu mengambil mahiyat?" Itu berguna. Nan Ruoyu berjalan melewati orang itu dan menjawab dengan ringan. Yesue mengangkat alisnya sedikit, lalu bertanya, "Kemana kamu pergi sekarang?" Nan Ruoyu mengabaikannya. "Ngomong-ngomong, namaku Yesue, dan aku dari Tanah Suci Xianxiong." "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" Ketika Nan Ruoyu mendengar kata-kata, Tanah Suci Xianxiong, dia terdiam sejenak, tetapi segera tidak ada reaksi. Yesue menatap punggung orang itu, ragu-ragu apakah akan mengikutinya atau berpisah. Wanita ini sangat misterius. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Setelah berpikir sejenak, Yesue mengambil keputusan dan kemudian berjalan mendekat. Saat Xiao Nunu pergi ke alam abadi Jiushu, para jenius dan orang-orang kuat di jalan abadi mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran daftar abadi 1 tahun kemudian. Seperti yang dikatakan beberapa orang, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa situasi di perang daftar abadi setahun dari sekarang. Di tempat seperti jalan abadi, tidak ada yang tahu dari mana monster mengerikan akan muncul. Negeri dongeng 9 provinsi, berjuang untuk negara. Di sisi lain, Xiao Nunu telah berhasil tiba di negara bagian Zulu. Pada saat ini, dia berada di suatu tempat bernama Luseng. Di kota, orang-orang datang dan pergi, dan di jalan-jalan yang lebar, para pendeta dari segala arah lewat. Di sebuah restoran mewah, Xiao Nunu dan Bai Suekilin sedang duduk di ruang pribadi yang terpisah. Meja bundar besar dengan diameter 5 atau 6 meter diisi dengan segala macam makanan lezat dari darat dan laut, anggur berkualitas, dan makanan lezat. Enak, enak sekali. Aku sangat merindukan makanan lezat di negeri dongeng 9 provinsi. Snow Kirin berdiri di atas meja dan melahap makanan itu seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. Melihat penampilan orang lain, Xiao Nunu merasa sedikit lucu. Begitu tiba di Luseng, saya dibawa ke sini oleh Snow Kirin, lalu saya disuguhi pesta anggur berkualitas dan makanan lezat. Sambil makan, Snow Kirin berkata samar-samar, "Kamu juga makan." Semua hidangan di negeri dongeng 9 provinsi dapat meningkatkan energi spiritual. Benarkah? Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia mengambil sepotong daging emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan ragu. Dalam sekejap, rasa lembut dan nikmat menyebar di mulut, dan saat lidah terpuaskan, energi spiritual yang kaya pun menyebar. Mata Xiao Nunu berbinar, "Benar. Hehe, aku tidak berbohong padamu." Bai Suekilin berkata, "Makan di negeri dongeng Jiushu jelas bukan untuk memuaskan keinginan makan, tetapi untuk mengisi kembali kekuatan spiritual dan meningkatkan kultivasi. Anggur dan buah-buahan spiritual di atas meja, kamu harus makan lebih banyak. Semuanya adalah suplemen yang sangat bagus, kamu tidak bisa mendapatkannya di negeri dongeng." Mendengar ini, Xiao Nunu mengambil kendi anggur dan menuangkan segelas anggur. Berbeda dengan anggur biasa,
Anggur ini memiliki kabut emas muda dan aroma unik yang membuat orang merasa segar. Xiao Nunu mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Rasanya begitu baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan itu adalah nektar. Energi spiritual yang kaya menyebar dalam badan dan kemudian diserap secara bertahap. Anggur yang enak. Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk memuji. Bila orang mengatakan suatu anggur itu enak, mungkin karena aromanya lembut dan rasanya enak. Namun bagi Xiao Nunu, yang penting dia bisa mengisi kembali energi spiritualnya dan meningkatkan kultivasinya, itu saja. Kemudian, Xiao Nunu juga mulai menikmati makanan lezat dari negeri dongeng Jiushu. Meskipun cara makannya tidak sehebat Bai Suekilin, dia juga makan banyak. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu dan Bai Suekilin meninggalkan restoran setelah makan lengkap dan minum beberapa minuman. Perut Snow Kirin berbentuk bulat dan menggembung, seperti bola. Nyaman. Snow Kirin merasa sangat puas. Xiao Nunu sedikit tertekan dan berkata, lain kali aku tidak akan datang lagi. Kenapa? Aku lihat kamu menikmati makananmu, kata Bai Suekilin. Aku sangat senang saat makan, tapi aku ingin bertanya. Makanan apa yang bisa menghabiskan 10 juta batu peri dalam sekali makan? Xiao Nunu benar-benar terkejut saat dia membayar tagihan tadi. 10 juta batu abadi. Ini terlalu dibesar-besarkan. 100 juta batu abadi habis hanya dengan makan beberapa kali di sini. Jangan pelit-pelit begitu. Barang-barang dari negeri dongeng 9 provinsi agak mahal, dan ini adalah restoran terbaik di kota ini. Tidak apa-apa kalau agak mahal. Kamu, pemilik Daye, bisa kekurangan batu peri yang sedikit seperti ini. Bai Suekilin berkata dengan tenang, dan Xiao Nunu ingin mengumpat setelah mendengarnya. Anda tahu, saya sekarang adalah konsumen besar batu abadi. Mempraktikkan seni badan hegemoni pancer, tingkat keempat membutuhkan sejumlah besar batu abadi. 10 juta batu abadi ini benar-benar menyakitkan. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu dan Snow Kirin tiba di luar kota. Menangis. Di atas kota, Dark Sky Phoenix sudah tidak sabar menunggu. Kemana saja kau? Aku sudah menunggu selama 1 atau 2 jam. Jangan mengeluh. Ini, aku membawakan beberapa ayam mahkota ungu dari hutan impian. Snow Kirin mengeluarkan beberapa ayam panggang berwarna kemasan. Sang Phoenix kegelapan ragu-ragu sejenak, lalu menukik ke bawah, membuka paruhnya yang tajam, dan menelan ayam panggang satu demi satu. Bagaimana? Apakah enak? Tanya Snow Kirin. Kemarahan Dark Sky Phoenix sedikit mereda, dan berkata, jangan buang waktu, ayo kembali ke alam Phoenix. Snow Kirin berkata, mengapa kamu terburu-buru? Ini hari pertamamu di negeri dongeng 9 provinsi, kamu harus berkeliling dulu. Jika kamu ingin berkeliling, kembalilah ke alam Phoenix dulu. Desak Dark Sky Phoenix. Pada saat ini, beberapa sosok berjubah indah tiba-tiba berjalan mendekat. Salah satu dari mereka bertanya, permisi, apakah Anda Tuan Xiao Nunu? Apakah Anda Tuan Xiao Nunu? Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan gaun berwarna terang. Wanita tersebut tampak berwibawa dan lembut, dengan paras cantik, memberikan kesan sopan dan santun kepada orang lain. Xiao Nunu sedikit bingung, siapa gadis ini? Mata wanita itu berbinar, dia tahu dia telah menemukan orang yang tepat. Guru Xiao Nunu, kami adalah murid, Xiang Zhenzong, di prefektur Zulu. Nama saya, Zhuang Qiao. Kami menunggu guru Xiao di sini atas perintah para tetua kami. Wanita itu pertama-tama memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan sopan. Xiang Zhenzong, gumam Xiao Nunu. Snow Kirin di sebelahnya berbisik, sekte Xiang tidak apa-apa. Sekte ini dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di provinsi Zulu. Zhuang Qiao tersenyum dan melanjutkan, tujuan kami sangat sederhana. Kami berharap Tuan Xiao akan bergabung dengan sekte Xiang kami. Xiao Nunu mengangguk sedikit, tetapi sebelum dia bisa menjawab, sosok lain datang. Kamu dari sekte Xiang Zhen cukup cepat. Adik junior Xiao ini baru saja tiba di provinsi Zulu, dan kamu sudah menghalanginya. Orang yang datang adalah seorang pria tampan dengan sikap elegan dan kipas lipat di tangannya. Zhuang Qiao sedikit mengernyit dan berkata, bukankah kamu juga datang dengan cepat? Tidak sulit untuk melihat bahwa keduanya saling kenal. Namun tidak satu pun kubu. Pria itu melipat kipasnya, tersenyum dan berkata, aku berbeda dari kalian.
Aku sudah menunggu di sini selama beberapa hari. Kemudian, pria itu mengangkat tangannya dan sedikit mengepalkan tinjunya. Adik muda Xiao, aku Xiu Mingkong dari Akademi Tiandao. Kalian bisa memanggilku, kakak senior Xiu. Atas nama Akademi Tiandao, aku mengundang kalian untuk bergabung dengan kami. Bai Sue Qilin melanjutkan dengan suara rendah, Akademi Tiandao tidak buruk. Hei, siapa yang kau puji? Seorang murid Zi yang Zenzong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ketika kekuatan lain datang, apakah kalian akan memuji mereka juga? Bai Sue Qilin merentangkan cakarnya, aku akan memuji siapapun yang baik. Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu. Orang-orang dari Zi yang Zenzong terdiam. Zhuang Qiao menatap Xiao Nunu dan berkata dengan serius. Tuan Xiao, selama Anda bersedia bergabung dengan Zi yang Zenzong, Anda akan menjadi murid inti setelah bergabung, dan sumber daya yang Anda nikmati akan diterapkan sesuai dengan standar untuk murid inti. Cek, pelit sekali. Xiu Mingming menyela Zhuang Qiao dan berkata, jika Anda datang ke Akademi Tiandao kami, Anda tidak hanya bisa menjadi murid pelataran dalam, tetapi kami juga akan memberi Anda senjata abadi dan 3 seni abadi. Zhuang Qiao berkata, mengenai seni abadi, kami di Zi yang Zenzong memiliki banyak sekali. Mengenai senjata abadi, saya akan mengajukan permohonan kepada para tetua segera setelah saya kembali, dan saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil saat itu. Percayalah, Zi yang Zenzong pasti lebih cocok untuk Anda daripada Akademi Tiandao. Melihat orang-orang dari Zi yang Zenzong dan Akademi Tiandao bersaing untuk mendapatkan Xiao Nunu, Dark Sky Phoenix di langit merasa cemas. Ia melayang di kehampaan, dan matanya yang tajam dapat melihat bahwa ada orang lain yang datang ke arahnya dari arah lain. Pasti seseorang dari sekte lain. Pekik. Dark Sky Phoenix tak dapat menahan diri untuk tidak melolong panjang, mengingatkan Xiao Nunu bahwa dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Xiao Nunu berpikir sejenak, lalu mengepalkan tangannya dan berkata, kakak senior Zhuang, kakak senior Xiu, aku punya hal penting yang harus kuurus. Aku akan mempertimbangkan dengan saksama untuk bergabung dengan sekte dan akademi terhormatmu. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Akademi Tiandao kami akan membantumu mencapai apapun yang ingin kau lakukan. Xiu Mingming berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak dengan sopan, tidak, aku tidak berani merepotkanmu dengan urusanku sendiri. Aku akan mempertimbangkannya setelah menyelesaikan pekerjaanku. Zhuang Qiao mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Xiao. Xiu Mingming tampak enggan menyerah. Dia terus membujuk, adik Xiao, kamu baru di sini dan tidak terbiasa dengan negeri dongeng 9 provinsi. Kemana kamu ingin pergi? Mengapa kamu tidak membiarkanku menemanimu? Urusanku agak rumit, jadi aku tidak akan membuang-buang waktu kakak senior Xiu. Xiao Nunu mengangguk dengan sopan kepada mereka berdua. Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu menatap Dark Sky Phoenix di kehampaan. Burung Phoenix langit gelap mengerti apa maksudnya dan segera terbang turun dari langit. Saat hampir mencapai tanah, Xiao Nunu dan Snow Qilin melompat dan kemudian melesat ke punggung burung Phoenix langit gelap. Selamat tinggal. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya. Zhuang Qiao menjawab, kami sedang menunggu kabar Anda, Tuan Xiao. Xiu Mingming tidak banyak menjawab, dan tidak sulit untuk melihat bahwa dia sedikit tidak senang. Xiao Nunu terlalu malas untuk mempedulikan semua ini. Tian Antian Huang mengeluarkan raungan panjang dan kemudian menukik ke langit. Xiu Mingming, kamu punya niat lain, kan? Zhuang Qiao tiba-tiba angkat bicara. Xiu Mingming mengangkat matanya sedikit, mengapa kau bertanya? Zhuang Qiao berkata, kita adalah kenalan lama. Dari apa yang aku tahu tentangmu, kau adalah orang yang tidak bermoral, dan pikiranmu selalu tertuju pada wanita. Bagaimana kau bisa menerima tugas seperti itu? Kau datang ke sini jelas bukan hanya untuk merekrut Tuan Muda Xiao ke Akademi Tiandao. Xiu Mingming terkekeh, kau sangat mengenalku. Apakah kau menyukaiku? Bah! Zhuang Qiao berkata dengan nada meremehkan, kecuali jika semua pria di alam abadi Jiu Matei, aku mungkin akan melihatmu beberapa kali lagi. Katakan padaku, apa tujuanmu? Xiu Mingming tidak marah ketika dia diungkap oleh pihak lain.
Dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Tujuan utama perjalananku adalah untuk pedang di tangannya. Taisang Fenghua. Hah. Zhuang Qiaoqiao sedikit terkejut. Taisang Fenghua. Ya, pedang ini sangat bagus. Kamu bukan seorang kultivator pedang, untuk apa kamu menginginkan pedang orang lain? Zhuang Qiaoqiao bertanya. Hehe, tentu saja untuk membuat wanita cantik tersenyum. Wanita cantik tersenyum. Zhuang Qiaoqiao tertegun sejenak, lalu dia mengerti, apakah kamu akan memberikan Taisang Fenghua kepada Luo Yan? Apalagi, Xiu Mingming tampaknya mengajukan pertanyaan sebagai balasan, tetapi dia sebenarnya mengakuinya. Zhuang Qiaoqiao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya karena geli. Benar saja, aku heran mengapa kau begitu tekun dan menunggu di sini begitu lama. Zhuang Qiaoqiao tahu tentang Luo Yan dari Akademi Tiandao. Dia adalah penggemar pedang wanita, nomor 1 di Akademi Tiandao. Dia terobsesi dengan ilmu pedang, dan dia juga suka mengoleksi pedang-pedang terkenal dari seluruh dunia. Luo Yan tidak hanya seorang pendekar pedang yang hebat, tetapi juga memiliki penampilan yang menakjubkan. Xiu ini tidak tahu apa yang sedang terjadi dan untuk membuat Boloyan senang, dia malah mengarahkan pandangannya pada Taisang Fenghua. Apakah kau ingin bekerja sama? Pria itu akan menjadi milik Sekte Zi yang Zen milikmu, dan pedang itu akan menjadi milikku. Kata Xiu Mingming. Zhuang Qiaoqiao menjawab dengan tidak senang, jika kita tidak memiliki cita-cita yang sama, kita tidak dapat membuat rencana bersama. Xiu Mingming mengejek, kamu benar-benar memiliki ilmu dalam cara bicaramu. Zhuang Qiaoqiao mensibir, kamu hanya seorang penjilat, tidak layak menjadi bagian dari sebuah rencana. Setelah mengumpat, Zhuang Qiaoqiao pergi. Xiu Mingming tampak tidak puas dan berkata, wanita yang dangkal. Kemudian, Xiu Mingming melihat ke arah Xiao Nunu pergi, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Aku sudah menunggu berhari-hari, aku tidak bisa menunggu dengan sia-sia, aku pasti akan mendapatkan Taisang Fenghua ini. Setelah mengatakan itu, Xiu Mingming bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Menangis. Di langit yang tak terbatas, Dark Sky Phoenix mengeluarkan raungan yang panjang dan penuh gairah. Dark Sky Phoenix hanya ingin membawa Xiao Nunu kembali ke alam Phoenix, dan kemudian misinya akan tercapai. Xiao Nunu, Snow Kirin duduk di punggung Dark Sky Phoenix, merasakan angin kencang bertiup ke arahnya. Ia merasa langit cukup tinggi untuk burung-burung terbang dan laut cukup luas untuk ikan-ikan melompat. Luasnya negeri dongeng Kyushu tak terbayangkan. Baik itu tanah suci langit abadi maupun jalan abadi, bagi alam abadi 9 provinsi, saya khawatir itu bahkan bukan puncak dari gunung es. Mengapa kamu menolaknya tadi? Bai Suekilin bertanya dengan santai. Xiao Nunu menjawab, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Menurut Xiao Nunu, prioritas pertama adalah pergi ke jurang iblis bulu ular, dan prioritas kedua adalah alam Phoenix. Mengenai sekte atau agama mana yang akan Anda ikuti, Anda dapat mempertimbangkannya kemudian. Bagaimanapun, dia memegang ordo juara Jiushu di tangannya, jadi kekuatan apapun dari negeri ajaib Jiushu bisa pergi ke sana. Bukannya saya tidak punya pilihan. Jadi tidak perlu terburu-buru sama sekali. Dark Sky Phoenix mengikutinya dan berkata, ayo kita pergi ke alam Phoenix dulu, baru pikirkan hal-hal lain. Apa kau sudah selesai? Aku akan mendengar tentang alam Phoenix setiap hari, dan telingaku akan menjadi kapalan karena kebisingan itu. Snow Kirin memarahi. Kalau kau tidak mau mendengarkan, kau bisa mencungkil telingamu saja. Ucapan Dark Sky Phoenix penuh dengan keyakinan. Kali ini mereka tidak berada di jalan abadi, tetapi telah tiba di alam abadi 9 provinsi. Phoenix langit gelap sama sekali tidak kalah dengan lawannya. Oh, kau mulai bersemangat. Kita bahkan belum mencapai alam Phoenix. Kenapa kau begitu sombong? Sejauh yang kutahu, alam Phoenix berada di Provinsi Beixiao, salah satu dari 9 provinsi, yang masih jauh dari sini. Aku tidak ingin mengganggumu. Dark Sky Phoenix kehilangan kepercayaan dirinya dan memilih untuk mengabaikannya. Kilin salju melotot ke arah mereka dan berkata, jika kalian tidak dimarahi setiap hari, kalian tidak tahu berat badan kalian sendiri. Keluarkan saja ayam bermahkota ungu yang baru saja kalian makan. Phoenix langit gelap memarahi, kalian sangat pelit.
Xiao Nunu merasa sedikit lucu melihat mereka berdua berdebat. Pada saat yang sama, Xiao Nunu secara bertahap menjadi penasaran dengan apa yang disebut alam Phoenix. Hubungan macam apa yang dimiliki setetes darah Heavenly Phoenix yang aku miliki sejak lahir dengan alam Phoenix? Masalah ini akan segera terungkap. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mengingatkan, berhenti. Apa? Dark Sky Phoenix gagal bereaksi. Detik berikutnya, dengan suara bang yang keras, ia langsung dihantam oleh dinding udara yang besar. Tiba-tiba, gelombang udara melonjak, dan akibatnya meledak, dan Dark Sky Phoenix langsung terhempas. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya, dan bulu-bulu beterbangan kemana-mana. Ada penghalang, kata Snow Kilin dengan suara berat. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah penghalang biru besar menghalangi jalan. Ini dia lagi. Lanjut Snow Kilin. Dalam sekejap, dua kekuatan telapak tangan yang dahsyat tiba-tiba turun dari kehampaan, satu di depan dan satu di belakang, menyerbu ke arahnya dengan kekuatan besar. Langit dan bumi berubah warna dan ruang bergetar. Dua kekuatan telapak tangan yang dahsyat langsung menuju Xiao Nunu, Snow Kilin, dan Dark Sky Phoenix. Xiao Nunu bahkan tidak mengerutkan kening. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan melesat di atas Dark Sky Phoenix dan Snow Kilin. Dark Sky Phoenix sudah terluka. Jika ia menahan dua kekuatan telapak tangan ini, ia pasti akan mati di tempat. Tangan petir hebat. Swiss. Tiba-tiba, lengan Xiao Nunu mengeluarkan petir yang hebat. Bersamaan dengan meledaknya cahaya bagaikan naga guntur, dalam sekejap, sebuah tangan guntur raksasa maju dan menghantam kedua telapak tangan itu dengan kekuatan yang mampu menutupi langit. Duar. Dua telapak tangan yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam tangan petir raksasa itu satu demi satu. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan kekuatan besar saling terkait. Akibat dari dua gelombang berbentuk salib tersebut menyapu ke segala arah, mengguncang gunung-gunung di bawahnya dan mengubah sebagian besar hutan menjadi debu. Dark Sky Phoenix dan Snow Kilin di belakang Xiao Nunu juga terhempas oleh dahsyatnya ledakan itu. Duar. Dark Sky Phoenix dan Snow Kilin jatuh ke tanah satu demi satu, memercikkan sejumlah besar kerikil dan debu ke tanah. Kutu kupret. Snow Kilin memegangi kepalanya dengan cakarnya, berguling dan mengumpat, "Jangan bertindak terlalu jauh, aku baru saja makan dan aku akan memuentekan semua yang ada di perutku." Xiao Nunu terbang ke udara, matanya sedikit menyipit. Siapa itu? Tepat saat kata-kata itu terucap, Swiss. Tiga sosok tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Nunu. Itu bukan reaksi yang memuaskan. Kau mampu mengatasinya. Tidak heran bahkan, Wu Beilang, mati di tanganmu. Pembicaranya adalah seorang pria dengan mata yang menyeramkan. Tidak pergi ke Beilang. Begitu mendengar nama itu, Xiao Nunu langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan tenang, apakah kalian bertiga di sini untuk membalas dendam Wu Beilang? Orang lain tertawa dingin, itu bukan balas dendam. Wu Beilang kalah darimu karena dia tidak sehebat dirimu. Namun, kamu membunuhnya di depan umum, yang sama saja dengan mempermalukan gerbang sensing milikku. Hari ini, kamu kebetulan ditabrak oleh kami. Itu adalah nasib burukmu. Gerbang sensing. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya itu adalah kekuatan yang dimiliki Wu Beilang. Sebelumnya pernah beredar rumor di dunia abadi, yang mengatakan bahwa Wu Beilang sendiri adalah murid dari salah satu sekte besar di alam abadi Jiushu, dan itu pasti yang disebut sekte sensing. Agar kamu meninggial dengan pikiran jernih, ingatlah namaku. Chang Mingkong, kata seseorang. Dua orang lainnya pun turut memberikan nama mereka satu demi satu. Yin Wei Dao, Ge Xuan. Di antara ketiga orang ini, Chang Mingkong memiliki kultivasi terkuat. Selain itu, di antara ketiganya, dua telah mencapai tahap awal keabadian sejati, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Yin Wei Dao. Adapun yang bernama Ge Xuan, dia telah mencapai alam abadi yang sempurna, tetapi dia adalah seorang ahli formasi yang pandai mengatur formasi. Penghalang yang menghalangi Dark Sky Phoenix tadi dipasang oleh Ge Xuan. Kombinasi ketiga orang ini jelas bertekad untuk membunuh Xiao Nunu. Dua berada di tahap awal alam abadi sejati, dan satu berada di alam abadi sempurna.
Dari sudut pandang alam, mereka dapat menghancurkan Xiao Nunu sepenuhnya. Kalau orang lain, mereka pasti sudah panik sekarang. Xiao Nunu menatap mereka dengan tenang. Kalian bertiga terburu-buru mendaftarkan nama kalian. Apakah kalian ingin aku mendirikan monumen untuk kalian nanti? Mendengar ini, wajah mereka bertiga menjadi gelap. Gesuan berkata dengan dingin, kau sudah hampir mati, tetapi kau masih berani bicara omong kosong. Kukatakan padamu, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Aku telah menyiapkan 3 formasi di dekat sini. 1 adalah formasi pembunuh, 1 adalah formasi perangkap, dan 1 adalah formasi ilusi. Sejujurnya, tidak perlu bagi saudara senior, Chang Mingkong, dan Yin Wei Dao, untuk mengambil tindakan. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuhmu. Chang Mingkong dan Yin Wei Dao menatap Xiao Nunu dengan ekspresi bercanda di wajah mereka. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Yin Wei Dao berkata dengan dingin. Aduh, tampaknya kalian bertiga sudah siap. Xiao Nunu menghela napas, lalu mengangkat tangannya, tampak seperti sudah menyerah. Kalau begitu, aku hanya ingin mengatakan, kalian sudah selesai. Saat kata-kata itu terucap, mata Xiao Nunu bersinar dengan pedang. Dengan suara, dentang Feng Hua tertinggi tiba-tiba bersinar. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua, lalu melontarkan aura pedang kuno yang mengerikan. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Pria itu cepat, tetapi pedangnya bahkan lebih cepat. Pria itu kejam, tetapi pedangnya bahkan lebih kejam. Dalam sekejap, Xiao Nunu melepaskan jurus mematikan yang dahsyat. Swiss. Bersamaan dengan terkoyaknya ruang, energi pedang vertikal seperti kapal perang pemecah es terbang keluar, dan targetnya tidak lain adalah Gesuan, yang terlemah dari ketiganya. Gesuan yang sedang dalam suasana hati yang sombong, tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu akan berani menyerang secara tiba-tiba, dan dia tidak dapat bereaksi sama sekali. Dan ujung Tai Sang Feng Hua bahkan lebih tak terhentikan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang ganas menghantam badan Gesuan. Dengan teriakan pendek dan cepat, badan Gesuan langsung terbelah menjadi 2. Darah pun turun seperti hujan dari langit, mencengangkan pemandangan. Chang Mingkong dan Yin Wei Dao terkejut dan marah. Beraninya kau membunuhnya, kau benar-benar berani. Yin Wei Dao meraung marah, dan matanya langsung memerah. Keduanya terkejut karena Xiao Nunu tiba-tiba mengambil tindakan, dan bahkan lebih terkejut lagi karena pihak lain dapat membunuh Gesuan, yang berada di level yang sama, dengan 1 pedang. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah hal yang normal bagi Xiao Nunu. Di alam yang sama, dia sudah tak terkalahkan, belum lagi dia memiliki berkah senjata ajaib seperti Tai Sang Feng Hua. Belum lagi Gesuan tidak bereaksi, bahkan jika dia sempat bereaksi, dia pasti sudah terbunuh oleh serangan pedang itu. Xiao Nunu mensibir dan berkata, segalanya akan jauh lebih mudah jika kita menyingkirkannya. Meskipun Gesuan memiliki alam terendah di antara ketiganya, bagaimanapun juga dia adalah seorang ahli formasi. Ketika formasi, ahli formasi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Sekarang, tidak banyak masalah. Sekarang giliranmu. Swiss. Xiao Nunu mengambil langkah pedang hantu dan menjadi orang pertama yang berada di depan Yin Wei Dao. Tatapan mata Yin Wei Dao tajam dan dia berkata, kau datang tepat waktu. Setelah berkata demikian, Yin Wei Dao mengeluarkan pedang tajam. Bentuk pedang ini mirip bulan purnama, dengan bilah berbentuk cincin dan sangat tajam. Yin Wei mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Tebasan bintang bulan, bang, pedang beradu, dan gelombang udara melonjak. Yin Wei Dao hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya, dan dia benar-benar dipaksa mundur oleh pedang Xiao Nunu. Kekuatan yang sangat kuat. Yin Wei Dao sedikit terkejut, dan matanya langsung menatap Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu, itu pedangnya. Tidak peduli pedang apapun itu, dia akan mati hari ini. Chang Mingkong di sisi lain mengangkat tangannya dan mengumpulkan energi batinnya. Duar. Tiba-tiba, pola cahaya berbentuk bintang yang terang meledak di depannya. Saat rune yang menyerupai tanaman merambat itu meregang dan mengalir ke kiri dan kanan, sebuah busur panjang yang besar tiba-tiba terbentuk. Panjang keseluruhan busur panjang ini sekitar 20 hingga 30 meter, dan tampak seperti dipegang oleh seorang raksasa. Chang Mingkong langsung menarik tali busur dan bergerak mundur. Bas! Saat busur itu berubah menjadi bulan purnama,
anak panah biru raksasa diarahkan ke Xiao Nunu di bawah. Panah awan menusiuk meteor. Swiss. Ruang bergetar, gelombang udara meledak, dan sebuah panah raksasa melesat keluar dalam sekejap. Xiao Nunu bereaksi cepat dan Tai Sang Feng Hua-nya menari dengan cepat. Klang, klang, klang. Bayangan pedang saling tumpang tindih dan membentuk sebuah lingkaran. Teknik pedang dan perisai. Pedang dan perisai berbentuk payung besar tiba-tiba terbuka di depan Xiao Nunu. Bang! Anak panah biru raksasa itu mengenai pedang dan perisai, lalu terpental pada saat berikutnya. Swiss! Anak panah biru raksasa itu tidak kembali melalui jalur yang sama, tetapi malah meninggalkan ekor api yang indah dan menyerang ke arah pedang Yin Wei. Yin Wei Dao terkejut. Trik macam apa ini? Apakah bisa memantulkan kembali kerusakan? Ketakutan, Yin Wei Dao cepat mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Cahaya pedang tajam itu bertabrakan dengan anak panah biru raksasa, dan pedang Yin Wei sekali lagi terlempar ratusan meter. Meskipun mereka berdua telah mencapai tingkat kultivasi, tahap awal alam abadi sejati, kekuatan tempur Yin Wei Dao lebih lemah dari Chang Mingkong. Xiao Nunu menggunakan teknik pedang dan perisai untuk mengembalikan kekuatan Chang Mingkong ke Yin Wei Dao secara utuh, dan yang terakhir secara alami dikalahkan. Kau cukup mampu. Tatapan mata Chang Mingkong menjadi semakin ganas. Segera setelah itu, Chang Mingkong menangkupkan kedua telapak tangannya dan kemudian perlahan membukanya. Bas, bas, bas. Kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak, dan lingkaran cahaya biru bintang berputar dan menari-nari di tangan Chang Mingkong. Dalam sekejap mata, roda bintang bulat besar muncul di atas kepala Xiao Nunu. Rantai abadi penyegel bintang. Teriak Chang Mingkong dingin, dan aura mengerikan meledak dari badannya. Kemudian, hualala, serangkaian rantai besi yang bersinar dengan cahaya bintang terbang keluar dan melilit Xiao Nunu seperti ular piton terbang. Rantai abadi penyegel bintang bergerak sangat cepat dan melilit tangan dan kaki Xiao Nunu dalam sekejap mata. Xiao Nunu mengerutkan kening dan mengayunkan Tai Sang Feng Hua untuk memotongnya. Namun detik berikutnya, rantai bintang kembali menyerbu. Swiss, Swiss, Swiss. Mereka langsung menjerat badan pedang Tai Sang Feng Hua, mengikat Tai Sang Feng Hua dengan erat dalam bentuk lingkaran. Hei, selesai sudah. Chang Mingkong tersenyum kejam dan sinis. Melihat hal ini, Yin Wei Dao di sisi lain berjalan mengitari Xiao Nunu tanpa ragu-ragu. Kupikir kau sangat sulit dibunuh, tetapi ternyata kau semudah ini. Pergilah ke neraka. Jangan ganggu orang-orang sensing menku di kehidupanmu selanjutnya. Pedang langit api bintang, potong bulan. Yin Wei Dao menggenggam pedang itu erat-erat dan dengan cepat menyerbu ke arah Xiao Nunu. Saat bergerak, untaian cahaya berwarna magma merah menutupi bilahnya. Senjata di tangan Yin Wei Dao tampak ditempa oleh percikan api, memancarkan kekuatan membunuh yang mengerikan. Dentang. Pedang itu diayunkan dan ditebaskan keras ke kepala Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu terkunci erat oleh rantai abadi penyegel bintang dan jelas tidak mampu menghindar. Yin Wei Dao tertawa kejam, seolah-olah dia telah melihat adegan kepala Xiao Nunu dipisahkan dari badannya. Mati. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara, klang, yang keras dan energi pedang pun tersebar. Gelombang udara melesat, dan senjata di tangan Yin Wei Dao seperti menghantam pelat besi yang tidak bisa dihancurkan. Energi bilah magma merah meletus dan sulit dihentikan. Yin Wei Dao merasa lengannya mati rasa, tetapi Xiao Nunu masih berdiri di sana tanpa cedera. Apa ini? Mata Yin Wei Dao membelalak, dan dia melihat sepotong pecahan emas mengambang di bawah bilah pedangnya. Rune kuno yang misterius mengalir melalui pecahan emas ini. Lebarnya kurang dari setengah meter, bersudut, dan bentuknya sangat tidak beraturan. Ketebalannya hanya sekitar sama dengan ubin, tetapi kekuatannya mengejutkan. Pecahan emas ini adalah bagian dari kekuatan Xiao Nunu, pecahan pancer. Saat Yin Wei Dao tercengang, serpihan pancer kembali mengembun di langit di belakang Xiao Nunu. Fragmen pancer ini lebih kecil dan sempit. Nampak seperti pecahan kecil pisau tajam. Yin Wei Dao tiba-tiba mendongak dan firasat buruk muncul di benaknya. Swiss. Sebelum dia bisa bereaksi, pecahan kedua pancer berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat jatuh. Bang!
Yin Weidao merasakan hawa dingin di dahinya, dan pecahan pancer kedua dengan kejam menembus dahinya. Cahaya keemasan menembus kehampaan dan langsung melesat menembus alis Yin Weidao. Hancurnya pancer yang kedua tidak hanya mengeluarkan darah, tetapi juga merenggut nyawa Yin Weidao. Mata Yin Weidao terbuka lebar dan wajahnya pucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan meninggal begitu tiba-tiba. Cahaya di mata Yin Weidao dengan cepat meredup, lalu pedang di tangannya tergelincir. Kemudian dia kehilangan keseimbangan di udara, seperti burung yang ketakutan, jatuh dari ketinggian. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu membunuh dua orang berturut-turut. Chang Mingkong yang tersisa terkejut. Ge Xuan terbunuh karena pihak lain terlalu ceroboh. Namun Yin Weidao memiliki kekuatan, tahap awal alam abadi sejati, sementara Xiao Nunu hanya berada di alam abadi sempurna. Meskipun mereka berada di level rendah, dia tetap dikalahkan oleh Xiao Nunu dalam hitungan detik. Apa yang terjadi? Chang Mingkong tiba-tiba merasa gelisah. Tatapan mata Xiao Nunu dalam dan ada sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Kekuatan kalian bertiga tampaknya masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan Tai Sang Feng Hua segera menyemburkan kekuatan pedang yang kuat. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna tinta meledak, dan semua rantai bintang yang melilit Tai Sang Feng Hua hancur. Bang! Energi pedang melonjak dan mengembang seperti awan. Wajah Chang Mingkong berubah dan dia segera mundur. Tepat saat pihak lain mundur, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dua pecahan pancer melesat ke arah Chang Mingkong. Swiss, whoosh. Dua cahaya keemasan, seperti meteor yang menerobos langit, meninggalkan dua jejak api yang panjang. Pupil mata Chang Mingkong mengecil, dan dia segera memanggil pisau besar. Pisau besar itu menari-nari, menghadap kedua pecahan pancer. Dang! Pecahan pertama mengenai bilah pedang, dan guncangan hebat menghantam telapak tangan. Telapak tangan Chang Mingkong langsung retak, dan darah mengalir deras. Kekuatan ini, Chang Mingkong terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan dari alam abadi? Mengapa bahkan dia, seseorang dari negeri dongeng sejati, tidak bisa menangkapnya? Tidak ada waktu untuk terkejut, atau ruang untuk berpikir, saat pecahan pancer kedua menyerangnya. Chang Mingkong menahan rasa sakit dan segera memegang pedangnya di depannya. Duar! Ledakan dahsyat itu mengguncang gendang telinganya, dan kekacauan menyebar di kehampaan. Chang Mingkong merasa seolah-olah dia ditembus oleh kekuatan besar. Badannya yang seperti harimau bergetar, organ dalamnya bergetar, dan sudut mulutnya memerah. Kekuatan dua pecahan pancer begitu besar sehingga Chang Mingkong tidak sanggup menahannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya yang telah mencapai alam abadi yang sempurna, bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu. Pergi! Chang Mingkong ingin mundur. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Nunu memberi pihak lain kesempatan untuk pergi? Sekarang kau sudah di sini, jangan pergi. Swiss! Dalam sekejap, angin kencang bertiup di wajahnya, dan Xiao Nunu mengambil langkah pedang hantu. Energi pedangnya mengunci lawan, dan dia bergerak tepat di depan Chang Mingkong. Wuji! Pembunuhan berkelanjutan. Bisikan dingin itu bagaikan hukuman mati bagi lawan. Kemudian, Xiao Nunu menggenggam Tai Sang Feng Hua dengan kedua tangan dan melancarkan serangan dahsyat, bagaikan badai, menebas ke arah lawan. Chang Mingkong mengayunkan pedangnya dengan panik untuk menghadapi serangan itu, tetapi ketika dia menangkis pedang pertama, pedang kedua pun datang. Ketika dia menangkis pedang kedua, pedang ketiga pun menyusul. Dia menolak pedang ketiga, dan pedang keempat menyusul dengan ketat. Satu pedang demi satu pedang. Satu pedang lebih cepat dari yang lain. Satu pedang lebih kuat dari yang lain. Xiao Nunu menari bagaikan embusan angin, Tai Sang Feng Hua di tangannya entah menebas, memotong, menyapu, berayun diagonal, menebas dari samping, atau menusiuk dari depan. Cahaya pedang yang megah saling bersilangan, satu lapis demi satu, membentuk tebasan terus-menerus. Ah! Dengan teriakan, lengan Chang Mingkong terputus, dan pisau besar di tangannya terbang keluar. Namun pedang di tangan Xiao Nunu tidak berhenti, cahaya pedang terus-menerus menebas tanpa ampun. Swiss! 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 Cahaya pedang menembus badan, darah berjatuhan, Chang Mingkong terus-menerus berteriak, dan benar-benar kehilangan perlawanannya. Dalam sekejap, Chang Mingkong dipenuhi bekas pedang dan berdarah.
Seluruh badannya gemetar dan dia terjatuh ke belakang tak berdaya. Xiao Nunu menatap lawannya dengan dingin dan mengayunkan pedang terakhir. Dentang. Taisang Feng Hua mengeluarkan energi pedang berwarna tinta berbentuk bulan sabit. Sinar cahaya pedang ini mengejutkan langit dan bumi. Badan Chang Mingkong bergetar, dan energi pedang berbentuk bulan sabit itu dengan kejam memotong badannya. Mata Chang Mingkong dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Tidak. Dengan teriakan melengking terakhir, badan bagian atas Chang Mingkong berangsur-angsur terpisah, seperti manusia kertas yang dipotong oleh pisau, mengejutkan dan luar biasa. Pertempuran itu cepat berlalu. Swiss. Xiao Nunu jatuh ke tanah seperti bintang beku dan kembali dengan mantap ke tanah. Badan Chang Mingkong yang terbelah menjadi dua jatuh di belakangnya, dan pada saat ini menjadi latar belakang Xiao Nunu. Ketiga orang dari gerbang Sensing gagal membalas dendam dan dibunuh oleh Xiao Nunu. Pertarungan itu berakhir begitu cepat hingga bahkan Snow Kirin yang berada tidak jauh pun tercengang. Apakah anak ini monster? Mengapa dia merasa lebih kuat lagi? Snow Kirin tampak serius dan tidak bisa menahan napas. Bagi Xiao Nunu, bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi sangatlah mudah. Dia bahkan belum menggunakan semua kartunya. Yang tidak diketahui Bai Sue Qilin adalah bahwa setelah Perang Daftar Abadi berakhir, Xiao Nunu mengonsumsi 200 juta batu abadi lainnya sekaligus. Meskipun tidak ada perubahan di alam, fragmen kedua pancer terkondensasi. Baru saja, dua pecahan pancer muncul pada saat bersamaan, dan kekuatannya memang mencengangkan. Ada 3 mahiyat lagi di tanah. Chang Mingkong, Yin Wei Dao dan Ge Xuan semuanya mengalami nasib yang lebih menyedihkan daripada satu sama lain. Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan kekuatan isap dilepaskan. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, 3 kantong penyimpanan terbang ke tangan Xiao Nunu. Aku ingin tahu berapa banyak batu abadi yang dimiliki ketiga orang ini. Xiao Nunu menunjukkan sedikit antisipasi. Dalam keadaan normal, Xiao Nunu jarang memilih untuk membunuh orang demi harta karun, tetapi sekarang dia adalah konsumen besar batu abadi, jadi dia akan mengambil sebanyak yang dia bisa. Indra spiritual, Xiao Nunu menyapu ketiga kantong penyimpanan secara berurutan. Kecuali beberapa jimat, senjata ajaib, gulungan dan sumber daya budidaya lainnya, sisanya adalah batu peri. Ada lebih dari 100 juta batu peri di tas penyimpanan Chang Mingkong. Yin Wei Dao hanya bernilai sekitar 80 juta. Sebagai ahli susunan, Ge Xuan membutuhkan batu abadi dalam jumlah besar untuk menyiapkan susunan, jadi ia memiliki batu abadi yang tersimpan paling banyak, lebih dari 300 juta. Dalam pertempuran ini, kami memperoleh sekitar 500 juta batu abadi. Xiao Nunu tidak terlalu puas. Bagaimanapun, mereka berada di alam abadi Jiushu, dan ketiganya adalah murid Sekte Sensing. Jumlah total mereka hanya 500 juta batu abadi, yang kurang dari yang diharapkan. Kalau mereka bertiga tidak punya 10 miliar, agak kurang pantas dengan status mereka. Setelah itu, Xiao Nunu datang ke Snow Qilin dengan membawa barang rampasan. Apa yang terjadi padanya? Dia pingsan. Dia baru saja dipukul dengan keras. Snow Qilin berbalik dan melihat Dark Sky Phoenix di belakangnya. Ketika pihak lainnya jatuh dari langit, ia mengalami koma, dengan sisa darah di mulut dan hidungnya. Dark Sky Phoenix tidak hanya menabrak penghalang yang dibuat Ge Xuan, tetapi juga terkena dampak kekuatan telapak tangan dari pertempuran antara Chang Mingkong, Yin Wei Dao dan Xiao Nunu. Kemungkinan besar ia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, Xiao Nunu berbalik ke samping dan menatap dingin ke arah hutan di satu sisi. Keluarlah. Napasmu terlihat. Hah. Snow Qilin tercengang. Siapa? Ia mengikuti tatapan Xiao Nunu dan melihat ke arah hutan, tetapi tidak ada gerakan. Xiao Nunu berkata dengan dingin, jika kau tidak keluar, jangan salahkan aku karena menjadi buta dengan pedang di tanganku. Dentang. Dalam sekejap, Taisang Feng Hua memancarkan semburan pola pedang yang indah, dan kemudian aliran pedang menyerbu ke arah itu. Tidak. Tidak bolehkah aku keluar? Sebuah suara yang sedikit gugup terdengar, lalu sosok yang agak dikenalnya berjalan keluar dari kegelapan. Bai Sue Qilin sedikit terkejut. Ternyata kamu. Orang yang datang itu tidak lain adalah Xiu Mingming dari Akademi Tiandao yang baru saja ditemuinya di Luseng.
Akademi Tiandao, kultivasinya tidak jelas. Melihat sosok yang berjalan keluar dari kegelapan, Snow Qilin sedikit terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini secara diam-diam?" tanya Bai Sue Qilin. Hei, aku hanya lewat saja. Xiu Mingming tersenyum canggung. Saat dia berbicara, tatapan matanya sedikit mengelak dan dia diam-diam melirik Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mendapatkan pedang di tangan Xiao Nunu. Awalnya dia berencana merampoknya secara terang-terangan. Tetapi ketika aku datang ke sini tadi, aku kebetulan menyaksikan adegan Xiao Nunu membunuh 3 orang dari Sekte Sensing. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, tetapi begitu dia melihatnya, Xiu Mingming hampir mati ketakutan. Level kultivasinya hanya pada tahap awal alam abadi sejati. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu asnya dan menambahkan sejumlah senjata ajaib dan kekuatan lainnya, dia hanya bisa mencapai level tahap tengah alam abadi sejati. Namun dalam pertempuran tadi, Xiao Nunu pada dasarnya dapat dikatakan telah terbunuh seketika. Xiu Mingming berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu mengalahkan ketiga orang sekaligus. Sekalipun kita menang pada akhirnya, semuanya tidak akan semudah dan serapi ini. Oleh karena itu, Xiu Mingming telah mempertimbangkan untuk mundur. Untuk saat ini, aku tidak berencana untuk memprovokasi Xiao Nunu, sang dewa kematian. Namun siapa sangka ternyata persepsi Xiao Nunu begitu tajam, hingga ia bisa langsung mengenali Xiu Mingming. "Lewat sini," Xiao Nunu mensibir. "Hehe, ya, aku benar-benar lewat." Xiu Mingming tersenyum tanpa berniat untuk maju. Sebaliknya, dia perlahan mundur. Adik laki-laki Xiao Nunu sangat terampil. Aku sangat mengaguminya. Dia samar-samar merasa bahwa mata Xiao Nunu sedikit menakutkan, dan dia siap untuk berbalik dan lari. Semakin sering pihak lain melakukan ini, semakin terbukti bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya dengan ringan. "Coba saja lihat apakah kau bisa lolos." Dentang. Tai Sang Feng Hua memancarkan cahaya dingin, dan bayangan berwarna tinta yang menempel di pedang segera berubah menjadi cahaya biru kehijauan dan perak. Xiu Mingming diam-diam berpikir bahwa ini tidak baik. Apakah pihak lain mencoba membunuhnya untuk membungkamnya? "Hehe, apa maksudmu, adik muda Xiao? Bagaimana menurutmu?" Xiao Nunu memegang pedang di tangan kanannya, dan kilatan petir yang dahsyat menyembur keluar dari telapak tangan kirinya. "Jangan bertele-tele. Jika kau punya tujuan, katakan saja." Xiu Mingming tiba-tiba berkeringat dingin. "Lebih baik jujur saja. Jika aku mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk merebut pedang pihak lain, aku akan kehilangan nyawaku." Pikiran Xiu Mingming berputar begitu cepat hingga berasap saat ia terus memikirkan rencana pelarian. Ia berpikir dalam hati, "Lari saja. Bagaimana kalau aku gagal? Nasib ketiga kutu kupret dari gerbang sensing itu akan menjadi pelajaran bagiku. Atau haruskah aku melawan langsung? Sepertinya lebih baik kabur saja. Terus menipu. Tidak. Kemampuan bicaraku yang tidak diketahui mungkin bisa menipu gadis-gadis muda yang tidak begitu mengerti dunia, tapi aku tidak bisa menghadapi pria kejam seperti ini. Sudah berakhir, aku tidak akan bunuh diri, kan?" Pada saat ini, Xiao Nunu sudah berjalan ke arah ini. "Ada apa?" Kakak senior Xiu belum tahu harus berkata apa. Wush! Angin dingin yang berkabut menyebar di tanah, jubah Xiao Nunu berkibar, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya memancarkan cahaya dingin yang berbahaya. Langkahnya ringan, namun setiap langkahnya menimbulkan rasa tertekan yang sunyi. Dan setiap langkah adalah menerobos pertahanan psikologis yang tidak diketahui. Saat jarak di antara keduanya terus menyempit, Xiu Mingming berkeringat dingin, punggungnya hampir basah. Berdengung. Cahaya dingin yang dipantulkan oleh Tai Sang Feng Hua menyengat mata Xiu Mingming. Xiao Nunu perlahan mengangkat pedang di tangannya. "Karena kakak senior Xiu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku tidak punya pilihan selain memilih, lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi." Dengan pedang terangkat dan diselimuti petir, Xiu Mingming tidak bisa lagi menahannya, dan kemudian dia melakukan gerakan yang mengejutkan. "Kakak, kumohon jangan bunuh aku." "Bok!" Xiu Mingming berlutut di tanah, menyatukan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Aku salah. Aku berkata jujur padamu.
Aku hanya ingin mencuri pedangmu. Aku menyukai seorang wanita dan telah menyukainya selama 18 tahun, tetapi dia adalah seorang fanatik pedang. Hobinya sehari-hari adalah mempelajari ilmu pedang dan mengumpulkan pedang-pedang terkenal di dunia. Jadi aku ingin mencuri Taisang Feng Hua milikmu dan memberikannya padanya. Aku salah. Aku seharusnya tidak memiliki pikiran seperti itu tentangmu. Cintalah yang membuatku kehilangan akal sehat. Tolong lepaskan aku karena ketulusanku. Xiu Mingming menekankan kata ketulusan. Dia tidak hanya menyatakan tujuannya tetapi juga menjelaskan alasannya. Xiao Nunu menyaksikan dengan dingin saat pihak lain tampil. Snow Qilin yang ada di sebelahnya tercengang. Sejujurnya, reaksi Xiu Mingming melampaui harapannya. Orang ini sebenarnya murid Akademi Tiandao. Jika dekan lamamu tahu tentang ini, bukankah dia akan sangat marah sampai muentah darah di tempat? Aku juga tidak mau melakukan itu. Xiu Mingming buru-buru menjelaskan, tapi adik junior Xiao ini terlalu menakutkan. Jika aku mati, aku tidak akan pernah melihatnya tersenyum lagi. Apakah ini si penjilat gugup legendaris? Bai Sue Qilin tampak meremehkan. Xiu Mingming buru-buru menjelaskan, ini yang disebut kasih sayang yang mendalam. Aku hanya benci karena aku bukan pedang dan tidak bisa digenggam di telapak tangannya. Setelah mengatakan itu, Xiu Mingming memasang ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan cinta yang diinginkannya. Dia mengangkat tangannya dengan air mata di matanya. Sejak zaman dahulu, cinta hanya mendatangkan kebencian kosong, dan kebencian ini akan bertahan selamanya. Sejak zaman dahulu, cinta selalu menyakitkan, dan cinta selalu terluka oleh kekejaman. Aduh, kau tidak mengerti ini. Diam, jatuh ke tanah. Qilin salju sangat marah hingga gemetar. Ia berkata kepada Xiao Nunu, darah orang-orang seperti itu terciprat pada Taisang Feng Hua, dan kami takut darah itu akan mencemari pedang ini. Mendengar ini, Xiu Mingming tiba-tiba merasa senang. Apakah ini cara untuk melepaskan kecepatan Anda sendiri? Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih, tetapi sedetik kemudian, Snow Qilin berkata dengan kejam. Biarkan aku mencakarnya sampai mati dengan cakarku. Sungguh membuang-buang sumber daya untuk membiarkan kutu kupret ini tetap hidup. Hati Xiu Mingming melayang di udara, tetapi segera jatuh lagi. Kakak, jangan seperti ini, mari kita bicarakan baik-baik. Kutu kupret denganmu, jika aku menjadi kakakmu, aku tidak akan pernah mentolerirmu. Snow Qilin bergegas maju dan memberi Xiu Mingming beberapa cakar di wajahnya. Ah, jangan pukul wajahku. Setelah beberapa kali berteriak, wajah Xiu Mingming dipenuhi bekas cakaran. Ia merasa dirugikan dan takut, tetapi ia tidak berani marah. Snow Qilin menghela napas dan berkata, rasanya enak. Kau harus mengatakan bahwa Yin Feng Qi jahat. Namun dia bukan seorang penjilat. Anda mengatakan pejabat itu tidak tahu malu. Jangan jadi penjilat. Orang ini dijilat Xiu Mingming sampai ke tingkatan baru. Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa ketika melihat penampilan Xiu Mingming yang menyedihkan. Ketika aku berada di Luseng tadi, aku pikir pria ini cukup tampan dan gagah, tapi aku tidak menyangka ketampanannya hanya bertahan 3 detik. Tetapi sejujurnya, orang ini tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mereka tidak sebenci 3 orang dari gerbang Sensing. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya ke arah pihak lain, lalu berkata dengan dingin, 500 juta batu peri. Apa? Xiu Mingming tercengang. Beli hidupmu. Bersambung.